warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui asma dan sifat-sifatnya ya. Kali ini kita akan membahas 7 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna yang kita ketahui. Oke, penjelasan berikutnya. Nah, berikut penjelasan berapa sifat Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna ya. Yang bagaimana kita ketahui Asmaul Husna itu adalah salah satu bentuk nama-nama baik Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. 99 nama baik Allah ya, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita akan memahami Asmaul Husna Al-Karim. Ya, Al-Karim di sini memiliki arti yang banyak kebaikannya, yang maha pemberi atau tanpa diminta, yang tidak akan habis pemberiannya, yang maha maaf atas kebodohan hamba-hambanya sehingga tidak menghukum mereka, atau yang berbuat dosa dan maksiat. Kemudian ada juga maknanya maha memberi. Dari makna Al-Karim ini, sikap perilaku yang harus dicontohkan itu antara lain menanamkan sifat mulia kepada Allah, sifat mulia kepada sesama ya, mencintai orang yang berakhlak mulia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menanamkan sifat pemurah karena Allah. Nah, kemudian kita menumbuhkan sifat pemaaf karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang pemaaf. Nah, kemudian yang kedua itu al-mu'min. Nah, kata al-mu'min itu berarti percaya. Maksudnya adalah memberikan ketentraman, keamanan kepada manusia. Manusia yang mendapatkan ketenangan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat hanyalah mereka yang beriman. Nah, itu terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6. Nah, kehidupan seorang mukmin seharusnya selalu tegar dan berani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan ketenangan kepada orang-orang beriman. Ada jaminannya. Nah, seorang mukmin yakin sesungguhnya, yakin sepenuhnya walaupun ia mati saat berjuang di jalan Allah, dia akan mendapatkan ketenangan di akhirat. Oke, itu al-mukmin. Sekarang al-wakil. Nah, al-wakil itu adalah akar dari kata wakala, yang berarti mewakilkan kepada pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mewakilkan. Nah, firman Allah, itulah Allah Tuhan kamu, tidak Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, terdapat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 102. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT itu adalah wakil yang sebenarnya, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha Kuasa memenuhi semua harapan yang mewakilkannya. Nah, jadi oleh karena itu Allah menegaskan bahwasanya cukuplah Allah yang menjadi pelindung manusia, tiada selain Allah. Oke, next. Al-Matin. Al-Matin berarti Allah SWT itu zat yang mempunyai kekuatan sempurna. Tidak ada kekuatan yang dapat dibantah, tidak ada kelemahan di dalam kekuatannya, dan tidak bisa ditolak perintahnya. Kenapa? Keadaan ini tidak mungkin ada selain pada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang mempunyai sifat-sifat sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perwujudan sifat Al-Matin ini kepada kita sebagai hambanya adalah berpegang teguh pada tali agama, tidak ada sesuatu yang dapat membuatnya berpaling, tidak ada yang kesulitan, yang melelahkan, dan tidak ada yang dapat memisahkannya dari yang maha benar. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengancam atau membuatnya diam. Nah, kemudian ada Al-Jami' dan Al-Adil. Al-Jami' bermakna mengumpulkan sesuatu yang tersebar, baik yang serupa, berbeda, bahkan berlawanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dalam semesta gugusan galaksi, bintang-bintang, ya, tumbuhan, hewan. Nah, itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam Al-Qur'an Saba ayat 26. Jadi Allah Maha mengumpulkan segala sesuatu yang ada baik di dunia maupun baik ada di bumi maupun di langit. Kemudian al-adil. Al-adil itu kata berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil akan berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama.
Artinya apa? Persamaan sikap itu selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itu menjadikan pelakunya tidak berpihak pada salah seorang yang berselisih, melainkan berpihak kepada yang benar. Mereka yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya, sehingga dia melakukan sesuatu itu patut dan tidak sewenang-wenang serta menyimpang. Nah, itu adalah Asmaul Husna Al-Adil. Nah, kemudian Al-Akhir. Nah, kenapa Allah SWT itu disebut dengan Al-Akhir? Karena Allah SWT adalah zat yang memiliki sifat kekal dan maha akhir yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, tetap kekal dengan kekalannya. Nah, nama ini disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi dari 7 Asmaul Husna yang kita jelaskan tadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari nama-nama tersebut itu adalah yang pertama, memberikan pengaruh positif bagi peningkatan iman kita, memperbaiki akhlak kita sebagai seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari, baik buat diri kita maupun bagi orang lain. Kemudian kedua, menumbuhkan sifat-sifat mulia dalam diri kita. Di antaranya menanamkan sifat mulia kepada Allah, mencintai orang bersifat mulia, wajib memuliakan kitab Allah, yaitu Al-Quran, ya. Kemudian menumbuhkan sikap suka memuliakan tetangga dan tamu sesuai perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekian dari penjelasan saya ini. Seandainya ada pemahaman yang kurang dipahami, boleh kita lanjut kepada di sesi berikutnya. Oke, untuk kali ini sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.